Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kak Mela. Nah, di sini kita akan membahas materi tentang ukuran letak data. Nah, apa sih ukuran letak data? Nah, ukuran letak data itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kuartil. Membagi data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, yang kedua yaitu desil. Membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk yang ketiga yaitu persentil. Membagi data menjadi 100 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang kuartil. Kuartil sendiri itu ada data tunggal dan data berkelompok. Kuartil adalah tiga nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ketiga nilai itu sebagai berikut. A. Kuartil tengah atau kuartil kedua. Nah, kuartil sendiri itu dilambangkan dengan Q besar atau Q kapital ya. Nah, untuk kuartil tengah itu Q2, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar menjadi dua bagian yang sama banyak. Untuk yang B, kuartil pertama atau kuartil bawah. Lambangnya yaitu Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Untuk yang C yaitu kuartil ketiga atau bisa disebut dengan kuartil atas. Nah, dilambangkan dengan Q3. Kuartil ketiga yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Nah, di sini berikut adalah gambaran dari kuartil tersebut. Membagi 4 bagian sama besar ya. Nah, ini adalah rumus untuk kuartil data tunggal. Nilai kuartil data ke I. Berarti simbolnya adalah QI. Sama dengan nilai data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 4. Dengan I. 1, 2, 3. Nah, mengapa sih I pada kuartil itu hanya 3 saja? Karena tadi kan kuartil itu membagi 4 bagian. Jadi I hanya 1 sampai 3. Agar lebih mudah dipahami, ayo kita membahas contohnya. Tentukan nilai kuartil dari data berikut. Ada 6, 5, 8, 3, 2, 6, dan 9. Nah, untuk yang pertama, kita harus ketahui nih, N-nya ada berapa? Yaitu ada 7. Nah, itu data tersebut kan belum urut, jadi kita harus urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Diperoleh sebagai berikut. Nah, lalu kita substitusikan ke rumus kuartil data tunggal. Tadi kita disuruh mencari nilai kuartil. Nah, berarti mencari semuanya. Ada Q1, Q2, dan Q3. Untuk Q1-nya, kuartil data ke 1. Berarti nilai data ke, nah, X besar ini atau X kapital ini itu melambangkan nilai data ke. Jadi nilai data ke 1 kali 7 ditambah 1 dibagi 4 yaitu nilai data kedua. Nah, nilai data kedua yaitu 3. Jadi kuartil pertamanya yaitu 3. Selanjutnya juga begitu untuk kuartil kedua. Jadi disubstitusikan saja. Jadi kuartil keduanya yaitu 6. Yaitu terdapat nilai datanya tuh keempat. Jadi keempat kan 6. Untuk kuartil 3 berarti nilai data ke-6. Nah, nilai data ke-6 itu sama dengan 8. Begitu ya. Di sini
terdapat interpolasi linier. Misalkan Q1 terletak di antara nilai data ke N, atau bisa disebut dengan XN, bisa dilambangkan dengan XN, dan nilai data ke N ditambah 1 atau XN ditambah 1, maka QI sama dengan XN ditambah D dikali XN ditambah 1 dikurangi XN. Nah, dengan D adalah nilai desimalnya. Langsung contohnya saja. Nah, tentukan nilai kuartil bawah dari data tersebut. N-nya yaitu ada 8, nah datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini tuh wajib ya, apabila data itu belum urut, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, kita cari dengan rumus kuartil data tunggal seperti tadi sebelumnya, yaitu I-nya 1 dan E-nya 8, diperoleh data ke 2,25. Nah, itu kan bukan bilangan bulat, bilangan desimal kan? Nah, jadi menggunakan rumus interpolasi linier. Nah, jadi kita tahu bahwa kapan kita menggunakan rumus interpolasi linier. Kita menggunakan rumus interpolasi linier itu apabila I kali N ditambah 1 dibagi 4 itu hasilnya bukan bilangan bulat. Gitu. Jadi seperti 2,25 kan bukan bilangan bulat. Jadi kita menggunakan rumus interpolasi linier. Seperti itu ya. Kita tinggal masukkan saja. Dan diperoleh kuartil bawah atau Q1-nya yaitu 5. Untuk kuartil data kelompok, rumusnya yaitu QI atau kuartil ke I sama dengan L QI, nah itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I ditambah I dibagi 4N atau I per 4N, I-nya sendiri yaitu 1, 2, 3, dikurangi FK. Nah, FK itu kan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, dibagi FQI, frekuensi pada kelas kuartil ke I, lalu dikali P. P yaitu panjang kelas. Jadi di sini bisa P, bisa I, terkadang juga bisa C. Sama saja. Nah, untuk sebelumnya kan sudah pernah kita bahas rumus median, kan? Hampir sama dengan ini. Untuk langkah-langkah menentukan kuartil pada data berkelompok. Yang pertama yaitu kita menentukan jumlah total frekuensi. Yang kedua, menentukan frekuensi kumulatif. Untuk yang ketiga, kita menentukan letak kuartil. Keempat, menentukan kelas kuartil ke I. Yang kelima, menentukan LL tadi adalah tepi bawah kelas, P yaitu panjang kelas, FK frekuensi kumulatif, FQI itu adalah frekuensi kuartil ke I. Untuk yang terakhir, kita menentukan kuartil dengan menggunakan rumus kuartil data berkelompok. Nah, di sini tidak hanya kuartil saja, nanti juga langkah-langkah ini berlaku untuk kuartil, desil, dan persentil juga. Nah, berikut adalah contoh soal untuk data berkelompok ya. Tentukan nilai kuartil atas dari data usia orang tua siswa di SD berikut. Nah, kuartil atas tadi apa? Q3. Nah, kita harus menuliskan rumusnya terlebih dahulu, apa saja yang kita butuhkan, yaitu ada LQI, maaf itu sedikit typo ya, tepi bawahnya, nah, frekuensi kumulatifnya berapa, dan frekuensi kuartil ke I-nya berapa, dan panjang kelasnya berapa. Kita harus tahu itu semuanya. Nah, E-nya yaitu 100. Jadi, I per 4N yaitu I-nya tadi kan 3 karena kita disuruh menentukan kuartil atas itu tadi kan Q3. Jadi 3 per 4N sama dengan 3 per 4 kali 100 sama dengan 75. Nah, untuk menentukan kelasnya, kita harus memperhatikan ini, 3 per 4N-nya, itu kan sama dengan 75. Nah, untuk
Mengapa kita pilih kelas ke-5 yang di blok kuning ini? Karena yang memenuhi atau harus lebih dari atau sama dengan 75. Jadi kita untuk memilih kelasnya kita harus memperhatikan ini tadi, I per 4N. Nah, jadi kan I-nya tadi 3 per 4N, itu kan tadi 75. Tidak boleh kurang, harus lebih dari atau sama dengan 75. Itu. Jadi frekuensi kumulatifnya yaitu 74, dan frekuensi kuartil ke I-nya yaitu 16. Nah, panjangnya. Panjang ini diambil dari kelas pertama. Jadi 23 dikurangi 20 ditambah 1 sama dengan 4. Kalau pakai cara manual berarti dihitung nih. Bisa pakai jari kan? Jadi 20, 21, 22, 23. Jadi ada 4 panjangnya. Nah, setelah semuanya sudah diketahui, kita substitusikan ke rumus. Nah, perhatikan yang di blok kuning, berarti kan tepi bawahnya itu 35,5. Nah, jadi diperoleh kuartil atas atau Q3-nya yaitu 35,75. Sekarang kita lanjut ke desil. Nah, berikut adalah gambaran dari desil. Desil merupakan data yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar. Untuk desil data tunggal, desil itu dilambangkan dengan D besar. Jadi, kalau desil data ke I berarti DI. Sama dengan nilai data ke I kali N ditambah 1 dibagi 10. Jadi, rumusnya itu ya hampir sama dengan kuartil. Kalau kuartil kan dibagi 4. Kalau desil dibagi 10. Nah, kalau desil I-nya itu berarti 1 sampai 9. Interpolasi linear. Nah, interpolasi linearnya berarti sama dengan kuartil tadi. Sudah tahu kan kapan menggunakan rumus interpolasi linear dan kapan menggunakan rumus ini, desil pada data tunggal. Untuk N-nya yaitu sama dengan 13, karena datanya itu belum urut, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, di sini D5-nya itu kan hasilnya itu nilai data ke 7. Nah, 7 itu kan bilangan bulat, jadi bisa langsung diketahui. Jadi, desil kelima yaitu 17. Oke, kita lanjut. Desil data kelompok. Desil data kelompok berarti yang membedakan dengan rumus kuartil sebelumnya, yaitu kalau desil itu I per 10 kali N. Gitu ya. Untuk frekuensi kumulatif, frekuensi pada desil ke I, ada panjangnya juga, ada pi bawah desil itu, jadi rumusnya itu hampir sama dengan kuartil. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai desil ke-8 dari data usia orang tua siswa di SMX berikut. Untuk datanya itu sama dengan contoh soal pada kuartil. Nah, yang pertama kita harus menuliskan rumusnya. Lalu kita mencari N sama dengan 100. Lalu mencari 8 per 10 N. N-nya tadi kan 100, jadi diperoleh 80. Nah, mengapa sih kok 8 per 10? Kan kita disuruh menentukan desil ke-8. Jadi I-nya itu adalah 8. Nah, untuk FK-nya atau frekuensi kumulatifnya yaitu 74 dan frekuensi desil ke I yaitu 16. Untuk panjangnya sama ya, 4. Oke. Nah, perhatikan yang di blok kuning itu ya. Jadi tepi bawahnya itu 35,5. Untuk I per 10N, jadi kan
diperoleh 80. Nah, frekuensi kumulatifnya itu 74 dan frekuensi desil ke I tadi kan 16 dan panjangnya itu 4. Jadi kita peroleh desil ke 8 yaitu 37. Jadi di sini kita tuh tidak perlu menghafal rumus karena rumus dari kuartil, desil itu kan hampir sama. Nah, untuk yang terakhir kita akan bahas persentil. Persentil, nilai persentil data ke I. Nah, persentil itu kan dilambangkan P besar. Nah, kalau persentil data ke I berarti PI. Rumusnya sama ya dengan kuartil dan desil. Jadi yang membedakan ini adalah dibagi 100. Nah, I-nya sendiri itu berarti 1 sampai 99. Untuk rumus interpolasi linearnya itu sama dengan kuartil dan desil. Lanjut ke contoh. Tentukan nilai persentil ke 70 data berikut. Nah, ini datanya belum urut kan? Nah, untuk langkah yang pertama gimana nih? Kita harus menentukan E-nya terlebih dahulu. Oke, E-nya 15. Lalu, nah datanya kalau belum urut harus diapakan? Harus diurutkan dong. Nah, tadi yang oke, tentukan nilai persentil ke 70. Nah, di sini kita peroleh persentil ke 70 yaitu nilai data ke 11,2. Nah, 11,2 kan bukan bilangan bulat. Nah, jadi kita menggunakan rumus interpolasi linear untuk menghitung persentil ke 70. Persentil ke 70 berarti kan nilai data ke 11 lalu ditambah 0,2 dikali nilai data ke 12 dikurangi nilai data ke 11. Jadi tinggal disubstitusikan ke rumus interpolasi linear. Diperoleh persentil ke 70 yaitu 80. Oke. Dan selanjutnya persentil data kelompok. Nah, rumus persentil yang membedakan hanya ini, I per 100 kali N. Jadi rumusnya memang hampir sama dengan kuartil, desil, persentil itu memang hampir sama. Jadi tidak perlu menghafal terlalu serius gitu ya. Soalnya kan hampir sama gitu. Tidak perlu menghafal terlalu banyak lah. Gitu. I-nya berarti kan 1 sampai 99. Oke, lanjut saja kita ke contohnya. Tentukan nilai persentil ke-20 dari data usia orang tua siswa di SMA X berikut. Datanya sama dengan kuartil dan desil sebelumnya. Kita disuruh mencari nilai persentil ke-20. Ini data kelompok ya. Kita harus menuliskan rumusnya. Langkah-langkahnya seperti sebelumnya, kuartil dan desil. N-nya 100, berarti 20 per 100 kali N. Kenapa kok 20? Karena kita disuruh mencari nilai persentil ke-20. Jadi I-nya itu ada 20. Sama dengan 20 ya. 20 per 100 kali N. N-nya tadi adalah 100. Sama dengan 20. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya 16. Untuk frekuensi persentil ke E yaitu 18. Nah, perhatikan juga yang di blok kuning itu ya. Nah, mengapa kok di kelas ketiga, Kak? Nah, kan harus diperhatikan ini tadi, 20 per 100 kali N atau I per 100 kali N-nya. Itu harus diperhatikan kalau memilih kelas, harus memperhatikan hal itu. Nah, 20. Nah, kalau misal di kelas kedua, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena kan hasilnya ini tadi 20 per 100 kali N kan 20. Jadi kalau di sini kan 16. Jadi belum memenuhi. Jadi kita memilih kelas harus lebih dari atau sama dengan 20.
Oke, untuk panjangnya itu 4. Kita substitusikan ke rumusnya saja. Nah, kita peroleh persentil ke 20 sama dengan 28,39. Oke, selesai. Nah, apa sih yang bisa kalian simpulkan tentang desil, kuartil, dan persentil? Bisa disimpulkan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup mudah kan untuk memahaminya? Baik, kakak cukupkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.